Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kedudukan saya di sini untuk mengintisarikan tausiah dari kiai kita, yakni Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Syarif, dengan tema bulan Ramadan bersama COVID-19. Hadirin yang berbahagia, dalam keadaan seperti ini kita diuji dengan kesabaran, kekurangan harga jiwa, dan kelaparan. Apa yang terjadi semua ini pasti ada hikmahnya, dan tidak ada yang terjadi atas kehendak Allah. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal-ju'i wan-naqsi wal-anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Artinya, sesungguhnya kami menyeru kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 195. Sesungguhnya Allah hanya memberikan pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kesimpulannya dari saya, perbanyaklah membaca Al-Quran yang mampu membawa syafaat bagi orang yang membacanya. Kedua, perbanyaklah sholawat. Ketiga, perbanyaklah sedekah di Ramadan ini. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kata-kata yang kurang tersusun atau kurang enak didengar, mohon dipuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya saya di sini ingin menyampaikan intisari dari Kiai tercinta Kiai Haji Muhammad Syarif beserta keluarganya yang insya Allah dilancarkan rezekinya, dilancarkan hartanya, dipanjangkan umurnya, dan disehatkan badannya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imana wa hisaban wa basyiran lahu ma taqaddama min dhanbi. Sungguhnya Allah telah berfirman di dalam Al-Quran. Firman ini, seruan ini, dan ajakan ini hanya untuk orang-orang yang internal. Artinya apa? Untuk orang-orang yang beriman. Orang yang tidak iman tidak mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anida al-khos, panggilan khusus. Dan tentunya kita hanya untuk satu tujuan, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Virus corona ini karena perbuatan tangan manusia. Allah tidak akan menghukum kita, Allah tidak akan mengazab kita, sedangkan mereka telah beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang pertama, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran atau menghafalnya. Dan yang kedua, kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian intisari dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Fadilah dari kelas 2 Muhammadiyah. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah istinbat yang dari ceramah Bapak kami, Bapak Kiai Haji Muhammad Syarif, yang berjudul Puasa Ramadan bersama COVID-19. Intisarinya adalah, di bulan Ramadan ini Allah sedang mengirim kami sebuah virus yang sangat kecil yang menyebabkan kami untuk saling menjaga jarak. Dan Allah menegur kita karena telah tampak kerusakan di dunia ini.
Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di dunia disebabkan oleh ulah tangan manusia. Ada hal-hal yang bagus bagi kita lakukan di bulan Ramadan ini. Pertama, seperti membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Bila tidak pandai membaca Al-Quran, maka hormatilah orang yang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Kedua, bulan Ramadan di rumah saja, seperti melakukan hal kebaikan, seperti membantu orang tua atau beribadah dan rajin di rumah. Ketiga, sedekah. Perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan ini, karena sayang sekali dan rugi sekali bagi yang tidak bersedekah di bulan Ramadan ini. Mungkin cukup ini saja intisari dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah ayat 155 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang berarti, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allah menegur kita dengan mengirimkan virus ini. Supaya apa? Supaya kita introspeksi diri, pemahaman atas kesalahan kita semua, dengan satu tujuan, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amalan-amalan yang dimuliakan oleh Allah. 1. Banyak membaca Al-Quran. Jika tidak pandai membaca Al-Quran, maka muliakanlah orang yang hafal Al-Quran, karena mereka keluarganya Allah. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u Al-Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca besok akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. 2. Banyak membaca salawat kepada Rasul. Siapa yang bersalawat kepada Rasul sebanyak 1000 kali, maka akan Rasul dawamkan 1000 kali satu hari. Dahsyatnya bersalawat. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasul sebanyak 10 kali dalam sehari, dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. 3. Rajin bersedekah. Sedekah yang tulus mampu meredam, mematikan murkanya Allah. Dan hindari perilaku-perilaku riya, karena riya tidak akan menguntungkan kita. Bersedekahlah sebelum meninggal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya untuk mengintisarikan ceramah dari Kiai Haji Muhammad Syarif MA. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan firman ini, seruan ini, ajakan ini hanya untuk internal orang-orang yang beriman. Mohon maaf yang tidak beriman tidak disentuh oleh Allah untuk melaksanakan panggilan Allah yang merupakan an-nida al-khas, yaitu panggilan Allah ke hamba-hambanya yang mau beriman dan melaksanakan ibadah Ramadan. Dan pasti Allah akan menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat mabasyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mungkin hanya ini bisa dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kemudian saya di sini untuk mengintisarikan tausiah atau khutbah dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Muntazah yakni Kiai Al-Haji Muhammad Syarif. Beliau berbicara tentang bulan Ramadan. Apakah kalian tahu apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan suci yang dimuliakan oleh umat Islam. Apa saja yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu? Banyak sekali kebaikan yang harus kita lakukan. Terutama yang wajib dulu ya, puasa. Nah, terus sholat tarawih. Pokoknya banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ada 3 amalan yang harus kita amalkan atau kita lakukan di bulan suci Ramadan. Pertama, yakni membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu pekerjaan yang Allah cintai, dan dengan membaca Quran itu adalah salah satu jaminan kita bisa masuk surga. Dan dengan kita banyak-banyak membaca Quran, kita akan bertemu orang-orang mulia di surga nanti. Yang kedua adalah bersalawat kepada Nabi. Kita dengan keadaan seperti ini harus banyak-banyak bersalawat, harus banyak-banyak meminta kepada Allah atas keselamatan kita gitu. Kita bersalawat kepada Nabi bukan hanya kita, tapi Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Maka dari itu Allah memerintahkan kita agar kita bersalawat kepada Nabi. Contoh salawat seperti bacaan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak sekali salawat yang bisa kita baca. Yang ketiga adalah dahsyatnya bersalawat. Dahsyatnya bersalawat itu seperti manfaat dari salawat-salawat tersebut. Pasti kalian tahu sendiri kan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, adanya saya di sini untuk menyampaikan intisari dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Muntazah yakni Kiai Haji Muhammad Syarif yang diberi judul Ramadan dalam COVID-19. Baiklah, saat keadaan seperti ini, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, bersolawat kepada baginda Nabi, dan bersabar. Pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, hati kita pun akan menjadi tenang. Karena jika hati kita sedang gelisah, obat yang paling ampuh ialah membaca Al-Quran. Kedua, bersolawat kepada Nabi. Jika kita bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Dan jika kita bersolawat kepada Nabi, kita juga bersolawat kepada Nabi juga dapat membantu kita di akhirat kelak. Ketiga, bersabar. Jika kita bersabar saat diberi cobaan dari Allah seperti saat ini, maka Allah akan memberikan jalan, pasti Allah akan memberikan jalan untuk keluarnya. Dan Allah pasti akan memberi hamba-hambanya cobaan sebagaimana dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wal anfusi wassamarat wa basyiris sabirin. Al-Baqarah ayat 155. Mungkin cukup sekian intisari dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin saya di sini ingin mengintisarikan tausiah dari Kiai Haji Muhammad Syarif MA. Dalam keadaan seperti ini, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita positif saja, di balik semua ini pasti ada hikmahnya, dan semua tidak akan benar terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155,
Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Virus yang sedang melanda di negara kita ini, yaitu virus corona, Allah berikan kepada kita karena telah terjadi kerusakan di darat. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi ya'malu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan mereka dengan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Dan adapun amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan suci ini, yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Jika kita tidak pintar membaca Al-Quran, maka muliakanlah orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, karena mereka keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaq. Dan yang kedua yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi. Janganlah kita sebagai manusia bermalas-malasan karena untuk kepada Nabi. Seperti di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka Rasulullah SAW akan memberi syafaat kepada mereka. Dan yang ketiga yaitu sedekah atau infak. Sebaiknya di bulan suci ini kita harus memperbanyak sedekah atau infak agar Allah berkenan mengasihi kepada kita rahmat. Dan janganlah kita batalkan infak atau sedekah dengan perbuatan ria. Hindari perbuatan ria, karena ria tidak akan menguntungkan kita. Yang ada hanya merugikan kita. Baik, kesimpulannya adalah, yang pertama, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang kedua, perbanyaklah sholawat kepada Nabi. Dan yang ketiga yaitu banyak bersedekah. Dan janganlah pernah kita batalkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau yang sia-sia. Baiklah, mungkin cukup sekian intisari dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Duduknya saya di sini ingin mengintisarikan sebuah pidato dari Kiai Haji Muhammad Syarif. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man saumu ramadana inaman wa yassirhu taqaddama min dzambika. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, dan firman-Nya, semua ini, ajakan ini hanya efikasi orang-orang yang beriman. Mohon maaf, yang tidak baik tidak akan disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan panggilan sholat yang merupakan Aninda Al-Qasos. Panggilan khusus di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang beriman untuk melaksanakan ibadah sholat. Seperti dijelaskan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat daddabarun ambada alal amanu. Khusus yang beriman, yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala karena untuk melaksanakan kewajibannya, karena untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa kita
diwajibkan kepada Allah SWT kepada manusia, dan kita dengar satu tujuan dan kuncinya kalian menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kita melaksanakan ibadah Ramadan berbeda dari tahun kemarin. Allah telah berjanji kepada kita, Allah tidak akan menghukum kita, Allah pula akan menguji kita umat Islam, sedangkan mereka istighfar kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Sedekah, rajinlah bersedekah, karena sedekah bisa menolong kita di hari akhir. Seperti dijelaskan surat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqdimu lahu qaradan hasanan wa yaqdu afillahu afdan kasirallahu wa yaqbidu wa yansutu wa ilahi turja'un. Sekian intisari dari saya, kekurangan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagi saya di sini untuk mengintisarikan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Mumtazah yang berjudul Ramadan di dalam COVID-19. Dalam keadaan seperti ini, kita harus memperbanyak bacaan Al-Quran, berselawat kepada Nabi, bersabar. Memperbanyak bacaan Al-Quran akan menenangkan hati. Jika hati kita gelisah dan tidak tentram, kita harus memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran akan membuat hati kita tenang dan tentram. Kedua, berselawat kepada Nabi. Jika kita selalu berselawat kepada Nabi, Allah akan memberi kita rahmat dan pahala yang besar. Dan jika kita berselawat di pagi hari 100 kali dan di sore hari 100 kali, Allah akan menolong kita di hari kiamat kelak. Ketiga, bersabar. Kita sebagai umat Islam harus bersabar, dan jika Allah memberi cobaan, kita harus bersabar. Seperti saat ini Allah memberikan cobaan kepada kita, yaitu wabah penyakit COVID-19. Kita harus banyak-banyak bersabar, dan kita harus banyak-banyak beribadah kepada Allah. Berkait dengan sabar, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha mahasabirin. Artinya, Innallaha mahasabirin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin hanya ini intisari dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengintisarikan ceramah dari Kiai Haji Muhammad Syarif yang bertema Puasa Ramadan di tengah COVID-19. Puasa Ramadan adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Ajakan apakah itu? Ajakan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Walaupun bulan Ramadan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi kita harus tetap bersabar, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Karena balasan dari orang-orang yang bersabar adalah pahala yang sangat besar. Supaya apa Allah menguji hamba-hambanya? Supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Supaya kita kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang suci ini, ada baiknya jika kita melakukan hal-hal yang baik pula.
seperti memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan lain sebagainya. Walaupun bulan suci Ramadan kali ini dilaksanakan dengan sangat berbeda dengan cara di rumah, akan tetapi tidak memutuskan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang artinya, kamu umat muslim, umat terbaik yang dilahirkan karena mengajarkan kepada yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. Maka dari itu, jangan jadikan bulan Ramadan kali ini untuk mengurangi ibadah kita. Sekian intisari dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mengintisarikan ceramah dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Muntazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Dan firman ini, seruan ini, ajakan ini hanya internal untuk orang-orang yang beriman. Mohon maaf yang tidak beriman, tidak disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan panggilan Allah yang merupakan an-nida al-khos, panggilan khusus di mana Allah panggil orang beriman untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Betapa mulianya kita dipanggil dengan khitab. Ibadah Ramadan telah diwajibkan oleh Allah kepada manusia sebelum kita dengan satu tujuan, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Menakjubkan orang-orang yang beriman. Tidak ada yang lebih indah kecuali orang-orang yang beriman. Ketika Allah beri nikmat kepada orang-orang beriman, maka dia syakar, maka dia bersyukur. Namun, ketika hamba Allah yang beriman diuji oleh Allah dengan barwa, dengan kesusahan, dengan kesedihan, cobaan-cobaan, maka tidak ada lain jawaban yang ia nismakan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia sabar. Apa sih cobaan-cobaan Allah yang diberikan kepada kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155. Cukup sekian intisari dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mengintisarikan ceramah dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Muntazah, yakni Kiai Haji Muhammad Syarif. Jadi Allah sedang menguji kita dengan turunnya virus yang menakutkan ini, ialah virus corona. Dan Allah menguji seberapa sabarnya umat manusia dengan turunnya virus tersebut. Dan Allah telah menjelaskan di surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan artinya, dan sesungguhnya kami akan berikan cobaan dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, takutan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beritahukanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Dan di bulan ini
Kita harus banyak-banyak bersalawat, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Janganlah kalian pelit dengan harta, karena bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kalian. Dan Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naqasat sadaqah min malin, rawahu Tirmizi. Dan artinya, bersedekah tidak akan mengurangi harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.